Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, ahibati fillahi, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Yang nikmat-nikmat ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu adalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah satu kenikmatan yang kita rasakan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat bisa berkumpul dalam majelis, nikmat mendapatkan hidayah, ini semuanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyandarkan semua nikmat-nikmat ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu sirah yang pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peristiwa ini sangat penting. Bahkan peristiwa ini mendapatkan tempat yang sangat dalam bagi hati kaum muslimin, terlebih pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa saya katakan bahwasanya peristiwa ini mendapatkan tempat yang sangat dalam hati para sahabat radhiyallahu taala anhum? Karena peristiwa ini menjadikan suatu tanda waktu terbesar dari kaum muslimin. Itu tentang peristiwa hijrah, di mana saat ini kita menghitung tahun-tahun yang disebut dengan tahun Hijriyah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini tadi kita sebutkan dijadikan oleh kaum muslimin sebagai peristiwa atau tanggal atau tahunan waktu bagi kaum muslimin. Ini bermula dari tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin. Tatkala Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ada seorang dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hutang yang belum dibayar. Ketika Umar bin Khattab tanya sama dia, kapan waktu jatuh tempo hutang tersebut jatuh, maka dia mengatakan bahwasanya waktu tersebut jatuh pada bulan Sya'ban. Maka Umar pun nanya lagi, Sya'ban tahun kapan? Tahun sekarang kah? Tahun lalu kah? Ataukah tahun depan? Dan ternyata pada zaman itu belum tersebutkan suatu tahun, maksudnya tahun 1, tahun 2, tahun 3 belum ada. Terkadang mereka makanya menyebutkan tahun-tahun itu dengan peristiwa. Ada namanya peristiwa gajah, mereka menyebutkan dengan tahun gajah, atau peristiwa-peristiwa yang lainnya, atau terkadang sebagian mereka memakai tahun-tahun orang Romawi. Maka tatkala peristiwa ini muncul pada Umar bin Khattab, Umar nanya, ini tahun bulan Sya'ban kapan? Tahun ini kah? Tahun kemarin kah? Atau tahun depan kah? Tidak ada kejelasan. Maka mulai saat itu Umar bin Khattab pun mulai mengumpulkan para sahabat senior. Mereka bermusyawarah bagaimana kita harus menentukan tahun-tahun kaum muslimin ini menjadi suatu nama tahun atau nama tahun yang ditentukan. Maka dari mereka pun banyak pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa gimana kalau kita mengikuti tahun-tahunnya orang Romawi aja. Tahun-tahun orang Romawi sudah memiliki nama-nama atau memiliki hitungan, kita ikut aja aturan main dengan orang-orang Romawi.
sebagian tidak setuju, sebagian berpendapat bagaimana kalau kita ikut tahunnya orang Persia. Maka tidak terjadi juga kesepakatan. Sebagian lagi menyebutkan bagaimana kalau kita menentukan dari tahun lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi lahir, maka kita tentukan itu mulai tanggal 1 kaum muslimin atau tahun 1 kaum muslimin. Tapi tidak terjadi juga kesepakatan. Ada yang juga berpendapat bagaimana kalau kita tentukan tahun itu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Ketika pendapat ini diutarakan, ternyata tidak jadi juga kesepakatan. Barulah ada yang berpendapat bagaimana kalau kita jadikan tahun kaum muslimin itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdiskusi, barulah terjadi kesepakatan di antara kaum muslimin. Mereka bersepakat bahwasanya tahun kaum muslimin itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu baru terjadi pada saat kapan? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala Nabi hijrah itu di bulan Rabiul Awal atau di akhir Safar, beliau sudah persiapan, beliau hijrah mulai di awal bulan Rabiul Awal. Maka di tahun itu sejak Muharramnya ditarik oleh kaum muslimin sebagai tahun 1 Hijriah. Inilah asal muasal kenapa tahun kita ini dihitung mulai dengan tahun Hijriah. Karena tadi kasus ada seorang nanya kepada Umar tentang hutang piutang, ternyata jatuh temponya tidak ada kejelasan. Maka Umar berinisiatif bagaimana kalau kita membuat tahun hitungan kaum muslimin. Maka kesepakatan kaum muslimin pada tatkala itu kembali kepada tahun Hijriah atau tahun hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ikhwani fiddin, jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham bagaimana peristiwa hijrah itu melekat dalam hati Nabi kita, melekat pada hati para sahabat radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tidak melekat? Di Madinah lah ketika Nabi hijrah, para sahabat hijrah, itu asal muasal berdirinya negara Islam. Tatkala kaum muslimin di Mekah, mereka tertindas, tidak bisa melakukan apa-apa. Tatkala mereka berhijrah, para sahabat mulai berhijrah satu persatu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka disitulah mulai perubahan kaum muslimin. Disitulah mulai munculnya peradaban kaum muslimin. Maka dari sisi-sisi ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya bagaimana mungkin peristiwa hijrah ini tidak melekat pada diri hati para sahabat. Maka kita sebagai kaum muslimin, kita pun harus bangga, kita pun harus melekat tentang peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah adalah peristiwa yang tidak mudah. Peristiwa yang tidak mudah. Para ulama tatkala mereka mengisahkan tentang kisah-kisah sirah, apalagi terlebih pada masalah hijrah ini, mereka menyebutkan bahwasanya hijrah ini bukan perkara yang sangat mudah. Kita biasanya hijrah, kita jalan-jalan dari negeri yang mungkin biasa-biasa, kita pergi ke negara yang enak, safar. Tapi hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini butuh dengan pengorbanan. Butuh dengan pengorbanan. Bagaimana tidak? Mereka harus keluar dari negeri kecintaan mereka, dari negeri kelahiran mereka. Tidak hanya meninggalkan negeri, mereka juga meninggalkan sanak saudara, bahkan mereka meninggalkan harta-harta mereka. Oleh karena terlalu besarnya pengorbanan yang mereka lakukan tatkala mereka berhijrah, Allah pun sangat puji orang-orang yang berhijrah. Allah puji orang-orang yang berhijrah. Dalam Al-Quran banyak. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang beriman. Lihat, Allah menyebutkan orang-orang berhijrah, orang beriman. Sungguhnya orang-orang beriman walladzina hajaru. Perhatikan. Allah menyebutkan hijrah di sisi orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang berhijrah, muhajirin itu kan bagian dari orang beriman. Tidaklah Allah SWT sebutkan tersebut ini sebagai pengkhususan, bahwasanya mereka ini orang-orang yang khusus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka berhijrah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh bertekad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan berjihad, ada yang mengatakan bersungguh-sungguh
berhijrah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dengan hijrah. Jadi seakan-akan hijrah ini adalah bukti tanda kebesaran keimanan seorang. Tadi saya sebutkan di awal bahwasanya hijrah itu tidak mudah, tidak mudah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjandingkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Tapi tatkala menyebutkan antara keduanya, Nabi lebih dahulu kan menyebutkan siapa? Muhajirin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan seterusnya. Dalam ayat ini dua ayat surat Al-Baqarah 8, surat Al-Fuqara al-Muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Dalam dua ayat ini ayat 8 ayat 9 ternyata penyebutan antara kaum Muhajirin dan Ansar Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali apa? Kaum Muhajirin. Bahkan Allah puji dengan banyak pujian. Perhatikan, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Dari kalangan orang-orang fakir yang mereka berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, wa amwalihim, bahkan harta-harta mereka. Tujuannya apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanah. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Menolong sini maksudnya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Seakan-akan Allah mengatakan orang-orang yang berhijrah tatkala itu keimanan mereka benar-benar orang-orang yang jujur. Karena tidak semua orang berani, bisa. Jadi kita sebutkan ada celah-celahan bagi orang-orang yang tidak berhijrah. Itu orang-orang yang lemah, yang tatkala itu mereka tidak berani pergi berhijrah. Akhirnya mereka tetap di kota Makkah, maka terjadilah perang Badar. Maka diperintahkan mereka ini orang-orang kaum muslimin yang lemah ini harus ikut dengan rombongan kaum musyrikin ikut perang Badar. Akhirnya sebagian mereka akhirnya terpana, akhirnya wafat dalam keadaan muslim tapi dalam keadaan berjihad, mereka berperang melawan kaum muslimin. Mereka ini, orang-orang ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak pergi berhijrah bersama kaum muslimin? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi ini luas? Kenapa masih nekat berdiam di tempat orang-orang kafir? Yang ini saya garis bawahi tadi sini, Allah menyebutkan orang-orang Muhajirin dahulu, kemudian menyebutkan apa tentang kemuliaan orang Muhajirin. Tadi kita sebutkan misalnya mereka meninggalkan harta, meninggalkan rumah, bahkan tujuan mereka hanya mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ayat selanjutnya Allah sebutkan tentang orang-orang Ansar. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang menempati ad-dar maksudnya adalah kota Madinah, wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada kaum Muhajirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mulia orang-orang Ansar di mana mereka itu cinta kepada orang-orang Muhajirin. Karena ketika kaum Muhajirin berhijrah ke kota Madinah, Nabi membuat suatu persyariatan yang namanya ta'akhi atau mu'akhah. Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Di antara sifat kemuliaan orang-orang Ansar, mereka itu sangat cinta kepada orang Muhajirin. Saking cintanya mereka sampai-sampai mereka merelakan memberikan apapun yang mereka punya. Bahkan melebihi mereka, kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan, kalau orang-orang Muhajirin butuh, mereka lebih utamakan kasih orang-orang Muhajirin. Mereka sangat cinta kepada orang-orang Muhajirin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan awal-awal orang Muhajirin baru orang Ansar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang terdahulu yaitu dari kalangan Muhajirin kaum Ansar. Ternyata Allah sebutkan pertama kali apa? Orang Muhajirin baru orang Ansar. Ini semua ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya tentang kemuliaan orang-orang yang berhijrah. Karena sekali lagi berhijrah tatkala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkara yang mudah.
perkara yang berat. Bagaimana mereka harus meninggalkan kecintaan mereka. Bahkan Nabi kita SAW, tatkala beliau meninggalkan kota Makkah, beliau sangat sedih. Beliau sangat sedih. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, tatkala beliau mulai pergi dari kota Makkah berhijrah dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di sisi-sisi peninggalan kota Makkah, beliau itu memandang kota Makkah dari jauh. Sebelum keluar dari kota Makkah, beliau memandang kota Makkah dari jauh. Kemudian beliau mengatakan, wahai Makkah, innaki, sungguhnya kota Makkah, kau ini adalah kota yang terbaik di atas muka bumi ini. Beliau mengatakan demikian. Wa innaki la khairul ardillah, dan kau ini adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan, laula ukhrijtu, kalau saya tidak diusir, kata beliau, ma kharajtu minki, saya enggak bakalan keluar dari kota ini. Artinya di sini Nabi seakan-akan sangat sedih tatkala beliau keluar dari kota Makkah. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hijrah Nabi, beliau mengatakan bahwasanya lihat, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu ujian harus perginya Nabi SAW dari kota Makkah. Maka yang saya ingin garis bawahi bahwasanya berhijrah tatkala itu bukan suatu perkara yang mudah, perkara yang sangat berat. Ikhwani fid din, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini coba kita bahas tentang hijrah. Apa itu hijrah? Kemudian setelah itu nanti baru kita bahas tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya tatkala mereka pergi berhijrah ke kota Madinah. Tentunya kita sampaikan tidak secara detail, tapi kita akan bahas secara umum biar kita paham bagaimana perjuangan dan apa yang harus mereka keluarkan, apa yang mereka korbankan tatkala pergi berhijrah, sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah, dan kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita semakin cinta kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi pernah bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya ini orang yang paling kalian cintai, melebihi anak-anak kalian, melebihi orang tua kalian, bahkan melebihi semua manusia siapapun. Kata Nabi, kalau orang belum seperti ini, keimanannya belum sempurna. Dan bagaimana cara bisa kita mencintai Nabi SAW? Kata para ulama dengan dua cara. Secara umum kalau kita pengen cinta sama orang, yang pertama kita harus tahu bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlaknya. Kalau kita kenal sama orang, kita tahu orangnya akhlaknya baik, kita pasti bakalan cinta sama dia. Kita punya teman dua orang, satunya suka traktir, satunya tidak. Kita lebih suka sama yang mana? Suka traktir, itu ibu-ibu jelasnya cukupnya. Yang suka traktir. Kita pasti suka sama orang yang baik sama kita. Maka kita cinta sama orang-orang berakhlak baik. Maka tatkala kita belajar di antara metode untuk kita bisa cinta sama Nabi SAW, kita pelajari akhlak-akhlak beliau. Dan kalau kita lihat akhlak-akhlak beliau, subhanallah, mukjizat. Makanya Ibnu Hazm pernah mengatakan, barang siapa yang mentadabburi sirah Nabi SAW, taqtadi tasdiqahu, maka mau tidak mau dia pasti membenarkan bahwasanya beliau itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin ada orang biasa yang bisa berakhlak seperti akhlaknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu akhlak aja yang enggak mungkin bisa contoh, itu akhlak Nabi terhadap makanan. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Hurairah? Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau tinggalkan. Antum bisa enggak kayak gitu? Nabi bukan 1 hari 2 hari, seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis itu, Imam Nawawi mengatakan Nabi tidak pernah mencela itu bukan mengatakan Nabi ini makanan enggak enak, enggak. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Tapi tidak pernah mencela, kata Imam Nawawi, Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Ada makanan kita bilang, aduh ini terlalu asin, aduh ini terlalu manis, aduh ini kurang matang. Nabi enggak pernah melakukan demikian.
Komentari makanan boleh tidak, Pak? Boleh, mubah. Misalnya kita makan kayak ini kurang sambal, boleh, mubah. Tapi Nabi tidak pernah melakukan demikian. Kenapa? Karena saking tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, antum bisa nggak seperti itu? Satu hari mungkin bisa, 2 hari bisa, 3 hari anak ragu. Kita ini jangankan yang beli, yang gratis saja kita komen. Ya tidak? Makanya seorang ustadz mengatakan tidak heran kita lihat di Facebook tuh banyak orang suka komentar. Di Instagram banyak suka orang komentar. Hobinya kita komen. Karena makanan pun kita komentar. Nabi SAW tidak demikian. Akhlak beliau itu sangat tinggi. Maka yang saya ingin garis bawahi, kalau kita ingin cinta kepada Nabi SAW, cara metode yang kita lakukan yang pertama adalah kita pelajari akhlak-akhlaknya. Maka antum jangan sepele mempelajari akhlak Nabi SAW. Antum lihat apa sih akhlak yang dianjurkan oleh syariat. Misalnya akhlak memaafkan. Ya udah antum coba cek dalam buku-buku sirah atau dalam hadis Nabi, gimana sih cara maafnya Nabi SAW. Gak ada yang bisa seperti Nabi. Antum lihat sifat tawadhu. Antum cek bagaimana tawadhunya Nabi SAW. Apapun itu akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis, maka kita kembali kepada siapa? Nabi SAW. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Maksud para ulama, antum baca Al-Quran nih, terus di situ ada ditulisan perintah. Wal ya'fu wal yasfahu misalnya. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Ketika antum baca itu, yakinlah Nabi sudah praktekkan ayat ini dengan secara sempurna. Sebenarnya kemudian antum baca lagi ayat lagi, misalnya disuruh berbakti kepada orang tua. Itu mungkin Nabi tidak ini, tapi ayat yang lain misalnya ayat yang lain kita sebutkan, maka semua ayat-ayat itu yang kita baca, yakinlah bahwasanya Nabi praktekkan dengan secara sempurna. Maka yang saya ingin garis bawahi sekali lagi, kalau kita pengen cinta sama Nabi, yang pertama kita harus pelajari akhlaknya biar kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita ingin cinta sama seorang, apa yang harus kita ketahui, Pak? Pertama akhlak, yang kedua jasa. Ya tidak. Kalau kita tahu ada orang punya jasa sama kita, kita pasti cinta sama dia. Ya tidak. Iya. Dan tidak ada manusia yang jasanya lebih besar kepada kita melebihi siapa? Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan orang tua kita pun kalah jasanya dengan jasa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau Nabi tidak berdakwah, tidak mati-matian memperjuangkan agama Islam, bisakah dakwah Islam sampai ke Depok? Belum tentu. Ini semua perjuangan Nabi SAW dan perjuangan para sahabat. Maka dengan metode cara kita mempelajari sirah, kita melihat perjuangan Nabi, bagaimana jasa beliau tatkala berhijrah menyampaikan agama Islam. Mudah-mudahan ini membuat kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa mentahqiq hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna keimanan seorang sampai aku adalah orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi semua manusia. Ikhwan fiddin, jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah itu bermakna at-tark, yaitu maknanya meninggalkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah mereka. Artinya makna hijrah itu pergi atau meninggalkan. Adapun secara istilah, maka para ulama menjelaskan hijrah itu adalah meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari maksiat. Saya ulang secara istilah, hijrah itu pergi dari satu tempat menuju tempat yang lain agar di tempat yang dipindahi tersebut seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah secara syariat. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hijrah, maka mereka menyebutkan hijrah itu ada dua. Hijrah itu ada dua. Yang pertama namanya hijrah al-hissiyah
al-hijrah al-hissiyah. Artinya hijrah yang benar-benar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini hijrah pertama. Al-hijrah al-hissiyah yaitu hijrah yang benar-benar meninggalkan satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Ini sesuai dengan mana syariat yang tadi kita sebutkan. Ada mana hijrah kedua, yaitu hijrah al-ma'nawiyah. Hijrah secara makna, yaitu tidak mesti meninggalkan suatu tempat, tapi pada intinya dia meninggalkan suatu perkara maksiat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang digaung-gaungkan di zaman ini. Kita sering mengatakan orang ini sudah hijrah, orang ini sudah hijrah. Maksudnya itu hijrah yang kedua tadi. Apa tadi namanya? Hijrah makna wiyah, yaitu hijrah secara makna. Itu seorang dia lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang dia pergi meninggalkan apa kemaksiatan yang dia sering lakukan, dia tinggalkan, maka ini disebut dengan muhajir, dengan orang yang berhijrah. Adapun yang pertama, ikhwan, yaitu hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka ini ada tiga. Jadi saya gambarkan hijrah secara istilah kan, hijrah secara besar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hijrah dia ada dua. Yang pertama adalah hijrah manawiyah, hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah hissiyah, satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada namanya hijrah manawiyah, meninggalkan maksiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah yang ini yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, para ulama menyebutkan ini ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri kafir tapi yang aman. Hijrah dari negeri kafir yang dalam situasi perang, penindasan, pergi ke negeri hijrah kafir tapi di sana kondusif, kondisinya aman. Contohnya adalah hijrah para sahabat kemana? Ke Habasyah. Pergi ke Habasyah. Negeri Habasyah negeri kafir kala itu. Tapi mereka di sana bisa beribadah, masih bisa beribadah karena ada raja tatkala itu yang dia meskipun gak kafir tapi dia adil. Tapi dalam riwayat bahwasanya raja ini akhirnya masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Artinya yang saya ingin sebutkan ini negara kafir juga, tapi di sana kondusif, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal hijrah di zaman Nabi tatkala itu berkaitan dengan hijrah ini disebut dengan hijrah pergi ke Habasyah. Dan ini terjadi berapa kali? 2 kali. Terjadi 2 kali hijrah ke Habasyah. Kemudian yang kedua yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Inilah hijrahnya Nabi SAW ke mana? Ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju Madinah, ini yang disebut dengan hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Kemudian ada yang ketiga yaitu hijrah dari lokasi yang banyak maksiat ke lokasi orang-orang soleh. Itu seperti contohnya hijrahnya seseorang yang bunuh berapa orang? 100 orang. Tatkala dia sudah mau bertobat, dia cari tempat lokasi yang aman, yang orang-orang soleh. Maka hijrah seperti ini misalnya ada orang berpindah ke negeri, ke tempat orang-orang soleh. Maka secara umum ada 3 hijrah yang berkaitan dengan tempat, yaitu hijrah dari negeri kufur ke negeri kufur yang lain, tapi negeri tersebut aman. Kemudian yang kedua, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Kemudian yang ketiga, hijrah dari negeri maksiat ke negeri untuk negerinya tempat orang-orang saleh. Ikhwani fiddin, apakah hijrah di zaman sekarang ini masih berlaku? Apakah masih dianjurkan untuk kita berhijrah? Masih tidak, Pak? Masih. Ini tanbih bagi orang-orang yang mereka mungkin kerja di negeri-negeri kafir, cari dunia, tapi ternyata mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi demikian. Mereka kerja, ternyata mau sholat jamaah susah, mau belajar agama susah, bahkan di sebagian negeri mau puasa itu nggak boleh, mau sholat juga tidak boleh. Kalau murni tujuan cari dunia, ternyata dia harus meninggalkan yang seperti ini, maka dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita sebutkan jangankan mereka-mereka, para sahabat pun dahulu tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berhijrah, ada sebagian orang-orang yang mereka tidak mau berhijrah, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum." Ini orang-orang mereka tidak berhijrah. Tatkala terjadi perang Badar, maka orang-orang ini yang muslim mereka harus pergi ke mana? Ke medan Badar, tapi mereka berada di barisan kaum musyrikin. Mereka berada di barisan kaum musyrikin. Tatkala terjadi peperangan, ternyata mereka kena panah. Kena panahnya kaum muslimin. Orang kaum muslimin pada tahu kalau orang ini sudah beriman. Karena mereka ngikut terpaksa kan, karena dipaksa sama orang-orang musyrikin. Tatkala di medan Badar, ternyata mereka terkena padahan siapa? Kaum muslimin di perang Badar. Akhirnya wafat. Tatkala setelah wafat pun malaikat tanya, "Qalu fima kuntum?" Ada apa dengan kalian? Kata mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kita ini orang-orang lemah di Badar. Orang lemah di Mekah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terpaksa ngikut pasukan kaum musyrikin ke medan Badar. Maka kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, bukankah bumi ini luas? Kenapa enggak pergi ke negeri-negeri yang dimana kalian bisa beribadah di sana? Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhu tatkala itu mereka diwajibkan pergi ke mana? Ke kota Madinah, tapi mereka enggak mau berhijrah. Maka mereka pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tempat mereka di neraka jahanam wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka berangkat dari ayat ini kita bawa kepada orang-orang yang mereka berada di negeri-negeri kafir. Yang saya tadi katakan bahwasanya tatkala di negeri-negeri kafir ternyata mereka cari dunia, mereka merelakan agama mereka. Tidak bisa beribadah, mau puasa susah, mau salat susah, apapun itulah. Maka wajib bagi mereka harus berhijrah, kembali ke negeri-negeri kaum muslimin. Lain cerita kalau mereka di negeri kafir tapi mereka bisa beribadah, bisa kerja, ini beda urusan. Maka bahkan tidak wajib bagi mereka untuk kembali ke negeri kaum muslimin. Mereka tetap di sana cari uang tidak masalah, karena ada kemaslahatan untuk menghidupi kehidupan mereka, untuk mencari sarana untuk bisa hidup di atas muka bumi ini. Tapi kalau tadi saya sebutkan bahwasanya seorang dia tinggal di negeri kufar, tidak bisa beribadah, maka mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanbih bagi mereka, hendaknya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke negeri-negeri kaum muslimin agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dunia, cari harta dunia itu hanya sebagai sarana. Sebagai sarana untuk bisa beribadah, bukan tujuan utama. Jangan dibalik. Sebagian orang, ya sudahlah, kita kerja, yang penting kita bisa hidup, kata mereka. Ini salah. Yang benar adalah kita kerja untuk menjadi sarana untuk kita bisa beribadah di atas muka bumi ini. Kalau kita jadi tujuan utama, maka ini bentuk kesalahan. Oleh karena jamaah semua mati Allah Subhanahu wa taala, inilah hijrah, dan memang tadi saya katakan bahwa hijrah itu sangat berat. Hijrah sangat berat, hijrah butuh pengorbanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memisalkan suatu ibadah, beliau memisahkan satu niat, beliau memisahkan dengan hijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan hal tersebut. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibu imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau ada seorang yang dia berhijrah untuk mencari sebagian dunia atau mencari wanita mungkin, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan tadi. Para ulama menyebutkan ini tanbih kepada kita, peringatan. Hijrah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi ikut-ikutan. Mungkin ada orang yang mau berhijrah enggak enak sama tetangga-tetangga. Hijrah bukan cari panggung. Hijrah bukan cari dunia, enggak. Hijrah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah itu harus benar-benar tulus biar mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya hijrah, Nabi pernah mengatakan, al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Barang siapa
yang dia beribadah di masa fitnah. Masa fitnah di sini maksudnya orang-orang terlalu banyak terlena dengan dunia, banyak perdebatan. Dia tidak pusing dengan itu. Dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya kahijratin ilayya. Orang-orang seperti ini seperti mereka berhijrah kepada aku. Artinya pahalanya sangat sangat besar. Ikhwani fiddin, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas berkaitan dengan proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan apa yang terjadi tatkala di zaman itu. Di zaman itu para ulama menyebutkan bahwasanya ahli tarikh kaum muslimin sangat tertindas. Sangat tertindas. Udah kezaliman sudah merajalela di mana-mana. Kezaliman terjadi merajalela di mana-mana. Maka muncullah pesan ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar memerintahkan kaum muslimin ini untuk berhijrah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah tsumma umira bil hijrah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Makkah, kemudian diperintahkan untuk berhijrah. Wa unzila alaihi, diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, Nabi tatkala itu berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam masukan yang benar, mudkhala sidqin. Kata para ulama ini maksudnya adalah kota Madinah. Kemudian Nabi berdoa, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan keluaran yang benar. Maksudnya adalah keluar dari kota Makkah. Waj'al li min ladunka sultanan nasir, dan jadikanlah bagiku yaitu pertolonganmu kepadaku. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin itu pergi berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah karena terlalu banyak kezaliman, penindasan yang terjadi tatkala itu. Maka disebutkan di hari-hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sering bermimpi. Beliau sering bermimpi. Dan mimpi itu sebagai isyarat tempat di mana mereka berhijrah. Karena tatkala itu mereka belum tahu, Nabi pun belum tahu kemana harus berhijrah. Dalam riwayat disebutkan ra'aitu fil manam anni uhajir min Makkah ila ardin biha nakhlun. Nabi katakan bahwasanya saya pernah bermimpi dalam suatu mimpi, saya pergi meninggalkan Makkah ke suatu daerah yang banyak nakhl. Nakhl itu apa? Kurmanya. Fadhahaba wahli ila annaha al-yamama aw hajar fa idza hiya al-madinatu Yathrib. Tatkala saya bermimpi itu, saya mengira itu tempatnya namanya Yamamah, kota Yamamah. Atau saya juga mengira bahwa tempat itu adalah namanya Hajar. Ternyata tempat tersebut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Madinah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, inni uritu daru hijratikum. Sungguh aku bermimpi melihat tempat hijrah kalian, zata nakhlin baina labatain, yaitu daerah yang banyak kurmanya di antara labatain. Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan ini, beliau mengatakan bahwasanya seakan-akan Nabi itu di awal-awal beliau banyak bermimpi. Banyak isyarat tempat-tempat yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Maka itu Nabi mengatakan, saya kira Yamamah, saya kira apa? Hajar, saya kira Labatain, macam-macam disebutkan oleh Ibnu Hajar. Tapi tatkala di akhir ternyata mimpi tersebut mengerucut ke mana? Ke kota Madinah. Barulah di situ tempat penentuan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka tatkala tempat sudah ditentukan, maka Nabi pun perintahkan para sahabat untuk pergi berhijrah. Di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat duluan. Nabi belum pergi berhijrah. Maka berbondong-bondonglah para sahabat tatkala itu. Dan yang awal mula yang pergi ke sana siapa? Mus'ab bin Umair. Tatkala itu dia berdakwah di sana, mengembangkan dakwah Islam. Akhirnya orang-orang Ansor di sana, mereka pun banyak yang masuk Islam. Maka mulailah para sahabat mereka berbondong-bondong pergi ke kota Madinah untuk berhijrah. Yang ajibnya ikhwan, tatkala perintah hijrah datang, kok Nabi tidak berhijrah duluan? Kenapa tidak Nabi yang pergi berhijrah duluan? Ini tanda tanya. Biasanya kan kalau ada perintah, harusnya Nabi yang pergi duluan. Kita di negara inilah, misalnya negara waliyadzubillah, negara Allah, negara lain, ada situasi memanas, peperangan mungkin, harusnya kan pemimpinnya dulu yang pergi menyelamatkan pemimpin.
Tapi hijrah ini aneh. Nabi nyuruh siapa? Sahabat dulu. Nabi belakangan. Para ahli tarikh mereka menjelaskan, lihatlah. Ini bijaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini dari takdir Allah. Maksudnya Allah yang menakdirkan, Muhammad kamu jangan dulu pergi. Biarkan para sahabat dulu pergi. Untuk apa? Nabi ingin memastikan kondisi kaum muslimin di kota Mekah. Bayangkan. Kalau Nabi pergi berhijrah, Nabi tidak tahu bagaimana kaum muslimin di kota Mekah. Tapi ini Nabi suruh para sahabat pergi dulu. Nabi memastikan keamanan di mana? Di kota Mekah. Agar para sahabat itu semuanya pergi dulu, baru terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi pergi ternyata masih ada tersisa yang mereka tertekan, tidak bisa ngapa-ngapain, Nabi tidak bisa tolong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh para sahabat pergi ke Madinah bukan untuk memastikan keamanan kota Madinah. Kan sebagian kita begitu. Misalnya kalau ada mau pergi ke suatu tempat, survei dulu di sana aman tidak? Iya tidak. Nabi bukan itu tujuannya. Nabi suruh para sahabat pergi duluan itu biar mereka selamat. Makanya seorang ahli tarikh dia menyebutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan nakoda. Bagaikan nakoda. Bagaimana nakoda itu bekerja? Ketika dalam suatu kapal, kapalnya mau tenggelam, nakodanya enggak langsung pergi. Dia selamatkan dulu penumpangnya. Dia selamatkan dulu, pergi naik apa namanya, skoci ya. Naik skoci semua, nanti dia terakhir. Sebagian lagi memisalkan Nabi ini seperti seorang yang mengembala ternak. Tatkala mungkin masuk ke dalam suatu lahan yang mungkin di situ berbahaya, banyak durinya, beliau tidak pergi tinggalkan ternak-ternaknya. Tapi sang penggembala pasti dia harus menyelamatkan dulu gembalanya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada kaum muslimin. Ini hikmah. Kenapa? Pertanyaan kan, kok Nabi tidak hijrah bersama para sahabat bareng-bareng? Tapi ternyata bertahap. Para sahabat dulu pergi, baru nanti terakhir sisa-sisa tinggal beberapa sahabat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata ada tugas khusus masing-masing. Abu Bakar nanti menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa? Ali menyamar sebagai Nabi dan untuk mengembalikan wadiah, barang-barang titipan yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabat hijrah, Abu Bakar sudah enggak sabar. Abu Bakar tuh pengen pergi berhijrah. Tapi Nabi mengatakan sabar, la'alla suhbah. Bisa jadi kau nanti yang menemani saya pergi berhijrah. Maka yang ini saya sampaikan di sini, para sahabat pun pergi berhijrah, mereka pergi berbondong-bondong. Maka tinggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, tatkala para sahabat semua pergi berhijrah. Ada yang pergi sendiri-sendiri, ada yang pergi berkelompok-kelompok, ada yang pergi berbarengan satu keluarga. Maka kejadian ini pun tercium oleh orang-orang Quraisy. Mereka melihat kok kota semakin sepi. Kan zaman dulu kota Mekah itu kecil, tidak besar. Jadi kalau ada berapa orang pergi, kelihatanlah situasinya. Kok jadi sepi seperti ini? Maka ini pun tercium oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka sadar, ternyata sebagian kaum muslimin itu pergi berhijrah. Harusnya tatkala orang-orang Quraisy tahu Nabi itu pergi, harusnya mereka senang dong. Ya tidak? Harusnya mereka senang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Mereka bisa beribadah semau mereka, mereka bisa berbuat kesyirikan semau mereka. Harusnya mereka senang. Tapi anehnya tatkala itu mereka enggak senang. Kenapa mereka semua pergi dari sini? Mereka tidak suka orang-orang muslimin ternyata pergi berhijrah. Ada kekhawatiran. Maka para ulama bahas, kenapa mereka khawatir? Kan kalau secara logika kita harusnya mereka senang lah. Tidak ada lagi yang ganggu mereka. Nabi keluar-keluar, jangan berbuat kesyirikan pada sahabat, jangan berbuat kesyirikan. Ternyata tatkala mereka pergi, mereka enggak suka. Bahkan mereka akhirnya berusaha untuk menghalangi orang-orang yang mau pergi berhijrah. Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama.
Kenapa mereka tidak suka sehingga menghalang para sahabat untuk pergi berhijrah? Yang pertama, mereka malu. Mereka malu. Orang Arab itu kesetiaan mereka sangat tinggi. Kesetiaan mereka sangat tinggi. Mereka malu kalau dikatakan maksudnya ada orang atau ada saudara-saudara mereka, ada sanak anak mereka yang pergi karena terusir. Padahal itu kan mereka saudara. Kok sebagian mereka akhirnya pergi pindah ke kota Madinah dan mereka dalam keadaan terusir. Berarti seakan-akan mereka takut tertuduh bahwasanya orang-orang Quraisy itu menzalimi saudara-saudara mereka. Mereka nggak mau dikatakan seperti itu. Karena mereka sadar itu perbuatan tercela. Mereka nggak mau dituduh sebagai orang-orang yang menzalimi saudara-saudara mereka yang akhirnya terusir pindah ke kota Madinah. Mereka nggak mau seperti itu. Kemudian sebab kedua, kenapa mereka khawatir kaum muslimin pergi hijrah menuju kota Madinah? Para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy sangat paham bahwasanya kaum muslimin pergi meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah dengan tujuan apa? Bakal balik ke kota Madinah. Artinya kaum muslimin itu nggak pergi terus nggak balik-balik lagi. Kaum muslimin bakal pergi menyusun strategi sebesar mungkin dan bakal balik kemana? Kota Mekah. Jadi tujuan kaum muslimin itu pergi untuk kembali. Kayak judul lagu ya. Pergi untuk balik. Balik untuk apa? Menguasai kota Mekah. Dan mereka paham ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Makanya mereka menghalang-halangi perginya kaum muslimin ke kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mereka menghalangi kaum muslimin ke kota Madinah? Karena tujuannya itu kotanya Madinah. Tujuan yang disasar oleh kaum muslimin itu kota Madinah. Kenapa kota Madinah ditakuti sama orang-orang Quraisy? Karena di kota Madinah itu ada namanya suku Khazraj dan suku Aus. Ada kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Mereka berdua ini kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini saudara. Kabilah Qailah. Jadi kabilah Qailah dia punya kabilah namanya Khazraj dan Aus. Ini saudara tapi tidak pernah rukun. Tidak pernah rukun. Akhirnya mereka selalu perang saudara. Bahkan disebutkan tatkala itu mereka perang selama 120 tahun. Aus dan Khazraj. Ketika kita dengar bahwasanya mereka selalu berperang selama 120 tahun, berarti kita tahu bahwasanya mereka ini jago perang. Ya tidak? Perang selama 120 tahun dan mereka terlahir dalam satu kabilah namanya kabilah Qailah. Mungkin gara-gara urusan duniawi akhirnya mereka terpecah belah perang saudara selama 120 tahun. Orang-orang Quraisy khawatir kalau Nabi pindah ke Madinah, Nabi menyebarkan Islam, akhirnya rukunlah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Masuk Islam menjadi kekuatan kaum muslimin yang nanti akan menyerang apa? Kota Mekah. Kita sebutkan tadi perang selama 120 tahun itu jago perang tidak? Berarti strateginya canggih kan? 120 tahun enggak berhenti-berhenti. Dia khawatir orang Quraisy. Jangan sampai Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah, akhirnya menyebarkan Islam, menyatukan Aus dan Khazraj, akhirnya mereka itu menjadi apa? Kekuatan bagi kaum muslimin. Dan akhirnya kan benar terjadi. Aus dan Khazraj jadi apa? Kaum Ansor. Ternyata ditakut-takuti oleh orang Quraisy, terbukti terjadi. Kemudian di antara bentuk kekhawatiran kenapa kaum muslimin hijrah ke Madinah? Karena kota Madinah ini jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Kalau saya gambarkan ini misalnya kota Mekah, kemudian ini kota Madinah, Syam di sini. Jadi kalau mau pergi ke Syam itu harus lewat apa? Kota Madinah. Harus lewat kota Madinah. Maka dikhawatirkan kalau kota Madinah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ya sudah mereka nggak bisa dagang. Ekonomi mereka jadi rusak. Karena kalau melewati tersebut kan harus lewat kota Madinah. Dan terjadi benar ketika perang Badar kan awal mulanya kan gara-gara dilewati orang-orang Quraisy, melewati jalur perdagangan kota Madinah. Akhirnya Nabi bertujuan untuk merampas harta-harta tersebut. Tapi terjadi peperangan namanya perang Badar. Inilah ikhwan beberapa sebab yang menyebutkan kenapa orang-orang Quraisy akhirnya tidak suka kalau kaum muslimin itu pergi. Yang pertama saya sebutkan bahwasanya mereka malu.
Mereka tidak mau tertuduh sebagai orang-orang yang zalim sama saudara-saudara mereka. Yang kedua, mereka sadar bahwasanya kaum muslimin pergi untuk kembali. Kemudian ketiga, mereka tahu kota Madinah ini bahaya. Karena dua sebab, kota Madinah ini adalah di dalamnya itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Dan mereka ini orang-orang yang jago-jago perang. Bahaya kalau mereka bisa masuk Islam, mereka akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Yang kedua, kota Madinah adalah jalur perdagangan. Kalau kota Madinah dikuasai oleh kaum muslimin, mereka nggak bisa bakal lewat kota Madinah. Karena kan dalam situasi perang. Kalau mereka bawa barang dagangan bisa dirampas oleh kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan lagi di kota Madinah itu tempatnya orang-orang Ahlul Kitab. Orang-orang apa? Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu lagi nunggu-nunggu seorang Rasul. Iya kan? Mereka pergi hijrah ke kota Madinah, itu mereka menunggu kedatangan seorang Rasul. Orang-orang Quraisy paham, mereka takut jangan-jangan tatkala nanti Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah, orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti menjadi tambahan kekuatan bagi kaum muslimin. Ini orang-orang Yahudi tidak, orang-orang Quraisy tidak mau. Maka jadilah yang terjadi, ikhwan fillah. Mereka pun mulai menghalang-halangi perginya kaum muslimin. Satu persatu mereka halangi. Dan kalau kita lihat kisah-kisahnya, beberapa sahabat sangat sedih. Di antara yang harus kita ceritakan di sini, yaitu kisahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dengan siapa? Ummu Salamah. Disebutkan tatkala itu Abu Salamah menyiapkan ontaknya, dia naikkan istrinya itu Ummu Salamah, kemudian dia bawa siapa? Anaknya, siapa namanya? Salamah. Tatkala mau pergi, maka keluarganya Ummu Salamah ini lihat, orang masih kafir. Keluarganya Ummu Salamah mengatakan, kau mau bawa keturunan kami kemana? Mau bawa siapa? Ummu Salamah mau kemana? Gak boleh, tinggal di sini. Akhirnya tidak diizinkan. Akhirnya Ummu Salamah turun dengan membawa siapa? Salamah, anaknya. Ketika peristiwa itu terjadi, ternyata peristiwanya pun terlihat dari keluarganya siapa? Abu Salamah. Jadi keluarganya Ummu Salamah mau Ummu Salamah nggak usah ikut, ya kan? Keluarganya Abu Salamah lihat marah. Kenapa kalian memisahkan suami dengan istri dan anaknya bahkan? Maka kata keluarganya Abu Salamah, sudah, nggak apa-apa kau tinggal, tapi itu anak buat kami yang pegang. Karena Salamah binnya ke siapa? Ke bapaknya. Berarti ngikut kabilahnya siapa? Bapaknya. Kabilahnya, keluarganya Abu Salamah. Maka tatkala itu mereka ribut. Ummu Salamah cerita, akhirnya Salamah ini jadi bahan rebut-rebutan. Tarik-tarik kiri kanan, ketika dia tarik-tarik, akhirnya tangannya Salamah itu patah. Tangannya Salamah patah. Akhirnya qadarullah, anak tangannya patah, Salamah kemudian dipegang sama siapa? Keluarganya Abu Salamah. Maka Abu Salamah pun pergi berhijrah sendiri. Meninggalkan siapa? Ummu Salamah, dan meninggalkan Salamah. Abu Salamah pergi ke Madinah, Ummu Salamah sama keluarganya, Salamah sama siapa? Keluarganya Abu Salamah. Pisah-pisah. Kita bilang hijrah ini penuh betul dengan pengorbanan. Tidak sampai di sini, akhirnya Ummu Salamah sedih. Ummu Salamah sedih. 1 tahun disebutkan oleh ahli tarikh, beliau selalu pergi ke sudut kota Mekah. Kenapa? Beliau nangis di situ. Nangis nunggu suaminya. Siapa tahu suaminya pulang jemput dia selama 1 tahun. Selama setahun itu terjadi, barulah ada seorang sahabat, atau bukan seorang sahabat, ada pamannya, kasihan sama Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah tidak diizinkan untuk pergi berhijrah. Barulah mereka berdiskusi, mereka kasihan sama Ummu Salamah. 1 tahun baru boleh Ummu Salamah pergi. Bayangkan selama 1 tahun terpisah oleh anak dan terpisah oleh suami. Tatkala diizinkan pergi, bukannya diantar, tapi disuruh pergi sendiri. Selama pergi sendiri, butuh pengorbanan. Dan kalau pergi hijrah bukan zaman sekarang, naik kereta cepat sampai, nggak ada bus, naik onta. Berapa jaraknya? Sekitar 450 kilo lah. Dan kalau malam kan bahaya. Mungkin ada binatang buas, ada ular, terus Salamah jalan sendiri. Ketika sampai di Tan'im, dia ketemu dengan Utsman bin Talha. Dan Utsman bin Talha tatkala itu masih kafir. Maka
Utsman bin Talha ini kasihan sama siapa? Ummu Salamah. Akhirnya dia antar Ummu Salamah sampai di kota Madinah. Dan tatkala Utsman bin Talha mengantarkan Ummu Salamah, beliau tidak berbuat apa. Artinya beliau benar-benar amanah menjaga Ummu Salamah. Oleh karenanya tatkala di akhir kisah itu Ummu Salamah mengatakan, "Wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahu ma asaba ala Abi Salamah." Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, saya enggak tahu ada orang yang mendapatkan musibah lebih besar dari keluarganya Abu Salamah. Karena saking besarnya yang dia rasakan. Dia bilang tidak ada musibah yang lebih besar yang didapati kecuali yang didapati oleh keluarganya Abu Salamah. Terpisah suaminya, istrinya dan anaknya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu sahiban qad." Saya tidak pernah melihat ada seorang yang menemani dan sangat amanah aqrab min Utsman bin Talha, kecuali Utsman bin Talha. Siapa Utsman bin Talha? Yaitu sosok yang mengantarkan Ummu Salamah dari Tanim ke mana? Ke kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat, tatkala sudah mau beristirahat, maka Utsman bin Talha itu menurunkan siapa? Menurunkan ontaknya Ummu Salamah. Setelah turun, kemudian Utsman pergi menjauh. Kemudian Ummu Salamah turun beristirahat. Nanti kalau sudah mau pergi, Utsman balik lagi, naikkan siapa? Ummu Salamah, kemudian ontanya diberdirikan. Setelah mau jalan, Utsman pergi jauh, tidak pernah menghadap ke belakang sama sekali. Artinya beliau benar-benar amanah, dan tatkala itu beliau masih kufur. Ini kisah pertama berkaitan dengan apa? Ummu Salamah. Bagaimana ketika dia mau pergi berhijrah dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian di antara kisah menakjubkan yaitu kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Saya ringkas saja, Suhaib Ar-Rumi dia ini dulu awalnya miskin. Dia awalnya miskin. Ketika dia datang ke kota Mekah, kemudian dia kerja, akhirnya dia jadi saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya, banyak harta yang dia punya. Kemudian dia masuk Islam. Maka panggilan hijrah pun sampai kepada beliau, maka beliau mau pergi berhijrah. Maka tatkala dia mau pergi berhijrah, orang-orang Quraisy pun mengatakan demikian. Ataitana su'lukan khaqira fakathura maluka indana wa balagta alladhi balagta thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik wallahi la yakunu dhalik. Kata orang-orang Quraisy, wahai Suhaib, kau datang ke tempat ini dalam keadaan miskin, terhina, enggak punya apa-apa. Sekarang kau sudah punya banyak harta. Terus sekarang ente mau pergi, enak banget. Ente boleh pergi tapi hartanya di sini, tinggalin buat kita di sini. Kata Suhaib, "Ara'aitum in ja'atu lakum mali atakhluna sabili?" Kalau saya kasih hartaku kepada kalian, apakah kalian biarkan saya pergi? Artinya saya tinggalkan harta di sini, apakah kalian mau melepaskan saya? Kan mereka terhalang sama orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, "Na'am, ya. Kalau kau mau serahkan hartamu, kita biarkan kau pergi." Kata Suhaib, "Ushidukum anni ja'altu lakum mali." Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, harta-harta ini buat kalian. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Suhaib pun bawa orang-orang Quraisy pergi ke rumahnya. Kemudian Suhaib mengatakan, ini gali tanah ini, di bawah itu ada dirham, ada macam-macam, ada harta di situ, kalian ambil. Yang penting saya pergi berhijrah ke kota Madinah. Di sini kita lihat bahwasanya pengorbanan yang dilakukan oleh Suhaib, beliau rela meninggalkan apa? Hartanya. Bukan kayak kita pergi safar bawa harta, foya-foya, enggak. Bukan begitu hijrah. Hijrahnya para sahabat meninggalkan harta, meninggalkan sanak saudara, butuh dengan pengorbanan. Disebutkan seperti Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di antara kisah hijrah yang menakjubkan yaitu kisahnya Umar bin Khattab dan Ayyas dan Abi Rabi'ah. Mereka bertiga ini berunding. Mereka mengatakan, besok kita berkumpul di suatu tempat, kita bertiga. Di waktu ini, kalau kita berkumpul ternyata yang kumpul cuma 2 orang atau cuma 1 orang, ya udah pergi aja. Tinggalkan yang tertinggal. Misalnya kita kumpul misalnya jam 9 nanti di tempat ini. Kalau kita yang kumpul cuma 2 orang, ya udah kita berdua yang pergi. Atau cuma ente sendiri yang pergi. 3 orang. Siapa? Umar bin Khattab, Ayyas dan Abi Rabi'ah. Ternyata Umar bin Khattab pergi hijrah sembunyi. Ini bantahan bagi sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Umar itu tatkala dia mau pergi berhijrah, dia tantang orang-orang Quraisy. Enggak benar. Yang benar bahwasanya beliau memang juga sembunyi-sembunyi. Maka keesokan harinya mereka pun pergi. Ternyata yang enggak datang Hisham.
Hisham tidak datang, telat. Maka Nabi Umar pun pergi dengan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Mereka berhijrah sampailah di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, ternyata Abu Jahal nyusul. Abu Jahal nyusul. Dia dengan seorang Quraisy, juga saya lupa namanya. Dia datang ke kota Madinah, ketemu dengan Ayyas. Dia mengatakan, wahai Ayyas, ibumu, beliau berjanji tidak mau begini, tidak mau begini, tidak mau begini, tidak mau makan, tidak mau menyisir rambutnya, tidak mau berteduh dari terik matahari, karena dia nggak mau kamu di sini. Dia maunya kamu pulang kemana? Ke Mekah. Artinya Abu Jahal ingin membuat hati Ayyas ini terganggu dengan kondisi siapa? Ibunya. Maka ketika Ayyas dengar cerita tersebut, Ayyas pun takut atau kasihan sama ibunya. Ayyas minta izin sama Umar. Ya Umar, saya balik, saya mau ketemu sama ibu saya. Sekalian saya mau mengambil harta. Saya punya harta di kota Mekah. Kata Umar bin Khattab, jangan terlena, itu tipu. Masa kamu percaya sama Abu Jahal? Abu Jahal itu hanya nipu kamu. Nanti kau sampai di sana, kau akan diperlakukan demikian. Kata dia, enggak, insya Allah tidak. Saya akan ke sana, saya ketemu ibu saya, dan saya ngambil apa? Harta saya. Kata Umar, jangan. Saya punya harta, ini harta buat kau. Kata dia, enggak, saya mau pulang. Oke lah, kata Umar, kalau kau mau pulang, kata Umar, ini pakai onta saya. Bawa onta saya, kau naik onta saya. Kalau di pertengah jalan ada apa-apa, kau balik. Maksudnya tiba-tiba ada yang mengganjal, kau kabur dari mereka, karena onta ini lebih kencang daripada onta-onta yang lain. Pergilah Ayyas bersama Abu Jahal. Ketika sampai di pertengahan jalan, Abu Jahal mulai ngibulin siapa? Ayyas. Kata Abu Jahal, wahai Ayyas, ini ontaku lemah, jalannya lambat. Gimana kalau saya bareng kamu aja? Saya bareng kamu, atau dalam riwayat disebut tukaran. Nukar apa? Onta. Maka Ayyas pun ngikut apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Ketika Ayyas turun, kemudian Abu Jahal duduk di belakang apa? Ayyas, maka lalu digerebek. Siapa? Si Ayyas. Maka diikat, kemudian dibawa kemana? Ke kota Mekah, mulai dizalimi. Yang ingin sampaikan bahwasanya di sini lihat, butuh pengorbanan ketika berhijrah ke kota Madinah. Ayyas sudah jauh-jauh, kasihan sama ibunya, ternyata ditipu sama Abu Jahal. Jadi bukan hanya harta, diri mereka juga butuh dengan pengorbanan. Ikhwan fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para sahabat sudah mulai berhijrah satu persatu, maka orang-orang Quraisy pusing. Gimana kita harus menghalangi ini? Para sahabat tidak berhenti-berhenti, berbondong-bondong pergi ke mana? Kota Madinah. Akhirnya mereka buat makar. Yaitu mereka berkumpul di mana? Di Darun Nadwah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala itu di Darun Nadwah, mereka berpikir gimana caranya untuk menghalangi kaum muslimin ini pergi berhijrah. Maka tatkala itu berkumpullah orang-orang Quraisy. Yang tidak berkumpul disebutkan hanya Bani Hashim tidak berkumpul. Orang-orang Quraisy semua berkumpul. Bahkan saking pentingnya perkumpulan ini, dalam riwayat disebutkan hadirnya iblis. Dia menyamar sebagai Syekhun Najdi, sebagai orang-orang kakek tua dari Najd. Maka mereka pun mulai berdiskusi. Mereka pikir gimana cara menghalangi hijrah ini. Maka Allah sebutkan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun membuat makar. Di antara ide yang mereka keluarkan, yang pertama adalah mereka liyuthbituk. Mereka ingin membelenggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin belenggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ide kedua, Allah sebutkan wa yaqtuluk. Mereka akan membunuh wahai Muhammad. Dua ide. Kemudian yang ketiga, yukhrijuk. Mereka akan mengeluarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghalangi para sahabat berhijrah, mereka megang kepalanya dulu, siapa? Muhammad. Ini Muhammad kita apain sih? Kita apain? Apakah kita tangkap, kita belenggu, apakah kita bunuh, apakah kita kita usir. Kalau dibelenggu nggak bisa. Nanti para sahabat juga tetap ujung-ujungnya tetap berdakwah, mereka bakal balik menyerang kota Makkah. Kemudian yang kedua, diusir.
Diusir tambah parah. Sedangkan mereka sengaja menghalang-halangi siapa Muhammad untuk pergi. Nah, mereka sampai ke poin ketiga, yaitu mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bingung, gimana cara bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kalau orang bunuh Nabi pasti Bani Hashim itu akan balas dendam. Karena Bani Hashim itu besar. Akhirnya mereka pun berdiskusi sampailah pada poin yang menunjukkan bahwasanya tetap mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi dengan cara apa? Rame-rame. Jadi dibunuh dengan satu tikaman, tapi darah Nabi SAW dibunuh dengan banyaknya pemuda-pemuda orang-orang Quraisy. Jadi mereka kumpulkan orang-orang Quraisy, pemuda-pemudanya misalnya 10 atau 11, 12 kabilah semua, mereka akan menyerang Nabi Muhammad dengan satu tikaman, dengan satu peristiwa. Kalau itu terjadi, maka Bani Hashim gak bakalan bisa balas. Gimana mau balas kabilah itu yang banyak? Kalau cuma satu kabilah yang bunuh, mungkin Bani Hashim bisa balas. Tapi kalau semua kabilah bersatu padu untuk menyerang Nabi Muhammad, kemudian dibunuh, maka gak mungkin, gak bakalan bisa mereka balas dendam untuk menyerang kabilah-kabilah tersebut, karena saking banyaknya kabilah. Maka sampailah pada ide ini, mereka akan menggaungkan. Maka Allah pun kabarkan tentang peristiwa ini. Tadi Allah mengatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Allah menyebutkan bahwasanya ini orang-orang Quraisy, mereka akan membuat makar kepadamu wahai Muhammad. Maka Allah pun perintahkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang makar ini. Maka di situ turunlah perintah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebutkan di awal kan para sahabat belum pergi, Nabi Muhammad tinggal. Barulah tatkala setelah di Darun Nadwa, barulah perintah turun untuk perintah kepada Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah. Jibril pun turun menyampaikan kabar tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, man yuhajir ma'i, siapa yang berhijrah sama saya, kata Nabi kepada Jibril. Maka Jibril mengatakan Abu Bakar. Maka singkat cerita ikhwan fiddin, tatkala itu di siang hari Nabi pun pergi. Nabi pergi ke mana? Ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasanya pergi pagi atau malam, tapi ini enggak, Nabi pergi di siang hari. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan begini, fa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahril dhahira. Qala qailun ya Abi Bakar, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutanaqqi'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Aisyah mengatakan, di suatu siang kami lagi duduk-duduk berkumpul sama Abu Bakar, biasa keluarga kan. Abu Bakar, Asma, Aisyah dan yang lainnya. Tiba-tiba Nabi SAW datang di siang hari. Mutanaqqi'an, beliau tutup wajahnya. Fi sa'atin lam yakun yatina fiha, di waktu-waktu yang tidak pernah orang datang kepada kita. Dan Nabi pun tidak pernah datang di waktu-waktu tersebut. Maka tatkala disebutkan bahwasanya Nabi datang, Abu Bakar mengatakan, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'il amrun. Demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad datang di waktu seperti ini kecuali ada perkara yang genting. Jarang datang di siang bolong. Aisyah melanjutkan, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana fa'udzina lahu. Nabi pun datang, Nabi minta izin masuk, maka diizinkan Nabi untuk masuk. Fadakhala fata'akhkhara Abu Bakrin an saririhi fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ketika Nabi masuk, maka Abu Bakar pun bergeser sedikit, kemudian Abu Bakar duduk bersama Nabi Muhammad duduk sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun mengatakan, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan sini orang-orang yang bersamamu. Karena ini adalah perkara penting. Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang bersamamu. Kata Abu Bakar, innamahum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini keluargaku juga keluargamu. Artinya amanlah. Hanya anak-anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun mengatakan, fa inni qad udina li fil khuruj wal hijrah. Wahai Abu Bakar, saya telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, as-suhbah. Dan ini yang diharapkan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, saya yang menemani kamu. Kata Nabi, as-suhbah. Ya, kau yang menemani saya. Aisyah radhiyallahu taala ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya fabaka. Abu Bakar tuh nangis. Nangis bukan karena ketakutan. Kan hijrah ngeri. Harus meninggalkan anak-anaknya. Bapaknya juga masih hidup tatkala itu siapa? Abu Quhafa. Kata Aisyah,
Abu Bakar nangis karena saking gembiranya, saking senangnya. Fa wallahi ma sya'artu qad qabla dzalika al-yawm anna ahadan yabki minal farah. Kata Aisyah, saya enggak tahu ada orang yang pernah menangis dengan nangis yang sangat dalam seperti tangisannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hatta raaitu Abu Bakrin yabki yauma idin. Saya lihat sampai dia menangis gara-gara terlalu senang. Ikhwan, kita aja nemenin guru kita. Misalnya kita punya guru, punya ustaz. Kita nemenin dia, nyopirin dia, kita senang. Ya tidak? Kita bangga. Kita bisa berkhidmat kepada guru-guru kita. Kita senang. Ini yang dikhidmahi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah orang yang dipilih seperti ini kecuali orang-orang yang mulia. Makanya tidak heran kalau Abu Bakar tatkala itu nangis. As-suhbah ya Rasulullah. Dia tanya, apakah saya yang menemanimu? Kata Nabi, as-suhbah, kau yang pergi menemaniku. Maka tatkala kabar ini pun terjadi, maksudnya mereka akan pergi berhijrah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melakukan strategi. Gimana cara mereka untuk pergi berhijrah? Ini ikhwan pelajaran buat kita. Melakukan sesuatu itu butuh namanya strategi. Sebagian orang bismillah tapi enggak ada strategi. Konyol. Nabi Muhammad kalau mau konyol langsung pergi, ya tidak? Tidak, tapi beliau menyusun strategi. Harusnya kalau mau konyol-konyolan, tatkala sampai rumah Abu Bakar, kita langsung pergi aja udah. Bismillah, pulang kita udah diperintah sama Allah kok. Ya tidak, siang-siang kita pergi. Enggak, tapi Nabi susun strategi bagaimana cara untuk bisa selamat keluar pergi dari kota Makkah. Maka strategi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yaitu setelah beliau merencanakan setelah dari rumah Abu Bakar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena disebutkan tadi bahwasanya orang-orang Quraisy itu sudah sepakat ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi setelah dari rumahnya Abu Bakar, Nabi pun pulang. Nabi pulang ke rumah beliau dengan memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di situ ada tugas yang diberikan kepada Nabi untuk Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu tugas untuk menyamar, agar orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Nabi masih ada di rumahnya. Kemudian tugas kedua yaitu untuk mengembalikan wadiah. Wadiah itu harta yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi habis dituduh-tuduh sebagai majnun, sebagai kahin, sebagai syair, macam-macam lah. Tapi mereka masih menyimpan harta mereka kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang aneh. Saking banyaknya harta, Ali baru selesai kapan? Selama 3 hari. Berarti kan bukan harta yang sedikit. Kalau harta sedikit berarti kan cepat. Tapi ini harta yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu melawan fitrah mereka. Mereka juluki Nabi sebagai al-alamin, orang yang terpercaya, tapi mereka melawan fitrah mereka. Mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pulang siang itu, kemudian perintahkan Abu Bakar, perintahkan Ali, wahai Ali, kau tidur nanti di kasurku ini pakai selimut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berencana untuk keluar di awal malam dari rumahnya. Keluar di awal malam. Ternyata sebelum keluar, orang-orang Quraisy sudah nunggu di luar. Orang-orang Quraisy sudah, ini ikhwan pelajaran. Kita itu sematang apapun kita siapkan strategi, terkadang bisa meleset. Tapi yang pelajaran buat kita harus tetap ikhtiar. Kalau ada yang kesalahan-kesalahan sedikit, nanti Allah yang tutupin. Biasanya kan kita sering merencanakan kita akan melakukan plan A, plan B, plan C. Kalau kita sudah matang dalam plan itu, ternyata ada kesalahan dikit, ada lubang-lubang dikit, udah kita serahkan sama Allah. Nanti Allah yang tutupin. Allah yang akan bantu kita. Yang penting kita sudah usaha dan kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang terjadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah nyusun strategi, ternyata mau keluar, beliau pikir mungkin tengah malam baru mereka datang. Ternyata di awal malam orang-orang Quraisy sudah ngumpul rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersiap untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala itu mereka tidak serang, langsung serang. Disebutkan bahwasanya mereka menunggu waktu fajar. Mereka hanya memastikan di situ jangan sampai Muhammad keluar. Akhirnya Nabi pun tetap keluar. Dan ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu orang-orang Quraisy tidak melihat Nabi keluar. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi itu nabur-naburin pasir di kepala-kepala orang-orang Quraisy. Ini saya katakan bahwasanya meskipun ada yang miss dikit, tapi Allah yang tutupin.
Akhirnya Allah datangkan mukjizat. Nabi pun keluar pergi ke rumahnya Abu Bakar tanpa diketahui siapa? Orang-orang Quraisy yang sudah megang senjata, bersiap untuk menikam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau ada pelajaran di sini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kira-kira antum mau enggak disuruh gitu? Orang sudah siap di luar megang senjata menyerang Nabi Muhammad, terus antum disuruh berpura-pura jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani tidak? Masih ragu. Di sini kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini orang yang sangat berani. Ya tidak? Berani. Karena bisa sewaktu-waktu orang Quraisy masuk menikam dia. Maka ini kita bantah orang-orang Syiah. Apa orang Syiah mengatakan? Mereka mengatakan Ali itu takut untuk menyampaikan bahwasanya ketika Nabi wafat harusnya Ali yang megang kekuasaan. Harusnya kata mereka, ini khurafatnya orang Syiah. Khurafatnya orang Syiah mengatakan kalau Nabi Muhammad telah wafat, maka khalifah dipegang oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata yang megang siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata mereka seakan-akan Ali ini penakut. Kenapa Ali enggak minta aja langsung? Kalau benar-benar itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sudah diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, harusnya Ali marah. Itu buat saya kekuasaan itu. Tapi ternyata Ali diam. Kenapa? Karena takut sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah Ali sepenakut itu? Enggak. Kemudian turun lagi kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ali masih diam-diam, enggak berani. Kemudian turun lagi sampai ke Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali masih diam. Apakah Ali sepenakut itu? Enggak lah. Ali itu berani. Siapapun dia hadapi. Karena kalau dalam peperangan ada duel-duel, Ali dulu yang maju. Tapi seberani-beraninya Ali, lebih berani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pernah mengatakan kehebatan Nabi, keberanian Nabi. Ali mengatakan, "Kunna idza mahral ba'su." Kata Ali, kalau peperangan sudah berkecamuk, kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mundur di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan siapa? Ali. Ali pemberani tidak? Pemberani. Tapi Ali mengatakan kalau sudah perang berkecamuk, kita mundur. Yang paling depan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi orang yang paling berani melebihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Nabi ke mana? Ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saya singkat dulu, habis waktunya. Maka Ali pun menyiapkan onta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan tunggangan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, la illa bisaman. Saya enggak mau, saya mau bayar. Berapa harganya? Ini bukan kebiasaan Nabi, kata para ulama. Kebiasaan Nabi kalau Nabi dihadiahkan, Nabi terima. Tapi tatkala itu Nabi enggak mau. Nabi mau berapa ini tunggangan ini, saya mau bayar. Para ulama menjelaskan, Nabi tidak mau kehilangan kebaikan pahala tatkala berhijrah. Karena ini pahalanya sangat besar. Intinya sudah dipersiapkan tunggangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian dipersiapkanlah makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Tatkala itu makanan di suatu wadah, enggak ada tempat untuk mengikat. Ini peristiwa kecil tapi besar di sisi kaum muslimin. Maka Asma pun mencabut nitoknya. Nitok itu buat mengikat pinggang. Dicabut, kemudian dia robek nitoknya itu jadi dua, kemudian dibuat sebagai membuat pengikat makanan bekal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa sepele. Tapi karena makanan itu Nabi bisa jalan hidup di tempat hijrah. Makanya Asma binti Abi Bakar mendapatkan julukan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain, wanita yang punya dua ikat tali. Sepele. Tapi gara-gara dua ikatan tali tersebut, ini jasanya sangat besar di sisi kaum muslimin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyhur. Para sahabat menyebutkan Asma itu Zatun Nitaqain. Wanita yang memiliki dua ikatan. Maka mereka pun siap-siap pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Maka sebelum pergi mereka memilih, maksudnya mereka akan pergi karena ke kota Madinah itu ada dua jalur. Ada jalur yang cepat dan mudah, ada jalur yang susah tapi lambat. Udah mudah, cepat, susah, lambat. Ternyata Nabi memilih jalan yang susah untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Kemudian saat mereka pergi, mereka nyewa seorang pemandu jalan namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia masih musyrik. Karena butuh pemandu jalan karena jalannya susah kan.
Kemudian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung pergi ke utara. Beliau tidak langsung pergi ke utara. Beliau berjalan ke arah selatan. Karena kota Mekah itu, kota Madinah itu utaranya kota Mekah. Jadi beliau malah mundur. Harusnya ke sana, tapi beliau mundur. Untuk apa? Untuk mengelabui. Strategi, sekali lagi strategi. Gak asal bismillah, gak asal jalan, tapi beliau menyusun strategi. Akhirnya beliau melanjutkan jalan mundur. Kemudian beliau berdiam di mana? Di Jabal Thawr, di Gua Thawr, selama 3 hari di sana. Dan jarak itu tidak terlalu jauh, sekitar 12 km. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan Abu Bakar berdiam di situ selama 3 hari. Kemudian tunggangannya itu dibawa oleh Abdullah bin Uraikid. Dan tatkala mereka 3 hari di sana, ditugaskanlah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar siapa? Anaknya Abu Bakar. Beliau di siang hari beliau ke Mekah untuk mencari berita bagaimana apa yang terjadi di kota Mekah, dan di awal malam beliau balik kemana? Ke Gua Thawr, ke Jabal Thawr, untuk menyampaikan berita-berita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum matahari terbit, beliau balik lagi kemana? Ke kota Mekah selama 3 hari. Ikhwan, dari sini kita tahu peran besarnya Abu Bakar radhiyallahu taala. Tadi tunggangan dari siapa? Abu Bakar yang nyiapin. Hijrah dari rumahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Bekal safar yang nyiapin siapa? Anaknya Abu Bakar, Asma. Kemudian yang bertugas tadi ngambil berita, nyari berita siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Semuanya Abu Bakar. Bahkan dalam riwayat Abu Bakar itu bawa semua hartanya. Tatkala mau pergi safar itu. Maka bapaknya Abu Bakar pun khawatir. Ini gimana Abu Bakar pergi ninggalin anak wanita, tidak ninggalin apa-apa. Maka Asma pun berinisiatif. Tatkala itu Abu Quhafa sudah buta. Asma ambil batu-batuan, kemudian taruh di apa? Di kain, diletakkan di tempat penyimpanan harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Asma bawa tangannya siapa? Abu Quhafa. Ini masih ada harta. Padahal apa itu isinya? Batu. Semua dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwan, tatkala Nabi mau wafat, Nabi pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Kata Nabi, tidak ada harta yang lebih bermanfaat kepadaku melebihi hartanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar dengar itu, Abu Bakar nangis. Kemudian beliau mengatakan, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Rasulullah, tidaklah jiwaku dan juga hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah. Ini di sini kemuliaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekarang datang orang-orang Syiah laknat siapa? Abu Bakar. Mereka yang terlaknat. Bagaimana mereka melaknat manusia yang paling mulia setelah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersembunyi di mana? Di tadi gua. Ini sesuai rencana. Sudah dipersiapkan matang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, manusia hanya bisa merencanakan. Qadarullah, ketahuanlah jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy ini sampai ke tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar cerita, "Nadartu ila aqdamil musyrikin, kana ru'usina wa nahnu fil ghar." Kita ini dalam gua, ini kaki-kakinya orang-orang Quraisy di atas kepala-kepala kita. Abu Bakar itu takut, bukan takut pada dirinya, tapi dia takut Nabi Muhammad diapa-apakan, karena beliau sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarana tahta qadamai." Ya Rasulullah, ini kalau mereka ngelihat ke bawah, ini mereka ngelihat kita. Ngelihat aja, ngelihat ke bawah kita. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi sembunyi, tiba-tiba orang Quraisy datang, kemudian muncul pohon tiba-tiba. Namanya dhaif. Sebagian riwayat mengatakan di situ laba-laba buat apa? Sarang laba-laba. Itu juga buatnya lemah. Ada juga mengatakan bahwasanya burung merpati buat sangkar di situ. Lemah. Banyak riwayat-riwayat demikian. Yang benar enggak ada apa-apa. Yang benar tidak ada apa-apa. Oleh karenanya Abu Bakar ketakutan. Karena kalau mereka lihat ke bawah aja pasti ngelihat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatir. Maka Nabi mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah itu ketiganya? Di sini kita belajar tentang husnuzannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan genting beliau masih bisa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan di sini husnuzannya siapa? Musa.
Tatkala dia dikejar oleh Fir'aun sampai di tengah apa? Di tepi laut. Kata pengikut Nabi Musa, kita akan ketangkap. Kita akan ketangkap. Kata Nabi Musa, kalla, enggak mungkin. Innama ya Rabbi sayahdin. Kata Allah, kata Musa, saya punya Tuhan yang Tuhan itu pasti akan kasih hidayah petunjuk kepada saya. Apakah itu Musa sudah tahu bahwasanya nanti Allah akan perintahkan dia pukul tongkatmu ke laut, itu lautnya terbentang? Nabi Musa sudah tahu belum? Enggak. Tapi dia masih husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Quraisy sudah melihat ke bawah pasti ketangkap. Tapi Nabi Muhammad tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, selamatlah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berdiam 3 hari di sana bersama Abu Bakar. Setelah 3 hari barulah mereka pergi berjalan menuju kota Madinah. Dan kala itu orang-orang Quraisy membuat sayembara. Mereka mengatakan Muhammad lehernya dikasih harga 100 ekor onta. Siapa yang dapat Muhammad wafat ataupun hidup dikasih 100 ekor onta. Maka berjalanlah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dan juga pemandu jalan menuju kota Madinah. Dan ada beberapa kisah tatkala mereka berjalan menuju kota Madinah. Yang pertama yaitu Abu Bakar melakukan tauriyah. Abu Bakar pernah melakukan tauriyah. Itu Abu Bakar ini dikenal karena beliau sering bersafar. Tatkala beliau berjalan ketemu dengan orang, ada yang menanya, "Ya Abu Bakar, man hadzal rajul alladhi baina yadaik?" Wahai Abu Bakar, itu siapa yang bersama engkau? Kata Abu Bakar, "Hadzal rajul yahdinis sabil." Ini orang yang menunjuki jalan. Maksudnya Abu Bakar, dia ini yang menunjuki jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar mengesankan itu penunjuk jalan. Maksudnya jalan mungkin menuju kota Madinah. Abu Bakar tahu dia. Kemudian juga disebutkan bahwasanya tadi saya sebutkan bahwasanya Abu Bakar Nabi itu dihargai 100 ekor onta kepalanya. Maka tatkala Nabi berjalan, tiba-tiba ada orang Quraisy yang mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka mencapai Nabi, mereka ketemu dengan Suraqah itu masih kufur. Dia ketemu Suraqah, dia berkata, "Ya Suraqah, inni qad ra'aitu anifan aswidatan bis-sahil, araha Muhammad wa ashabah." Wahai Suraqah, tadi saya lihat ada berapa orang, mungkin 3 orang atau berapa orang. Saya curiga itu Muhammad. Saya mau kejar, saya mau dapat onta 100 ekor onta. Suraqah pintar. Suraqah enggak mau mereka yang dapat, harusnya saya yang dapat. Maka Suraqah mengatakan, "Innahum laisu bihim." Itu bukan Muhammad. Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulan intalaqu yabtaguna dhallatan lahum. Itu mereka orang yang sedang nyari-nyari tunggangan mereka yang hilang. Itu bukan Muhammad. Karena Suraqah pengen dia yang ngejar siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Suraqah pun kejar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu ada orang yang ngejar di belakang. Abu Bakar khawatir. Disebutkan bahwasanya tatkala berhijrah Abu Bakar selalu nengok-nengok ke belakang. Ada Abu Bakar khawatir bisa jadi ada yang mana atau apa macam-macam lah. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza talab qad lahiqana." Wahai Rasulullah, ini orang dikit lagi nyampe kepada kita ini, mau menangkap kita. Abu Bakar khawatir. "Ma wallahi ala nafsi abki walakin abki alaiki." Ya Rasulullah, saya ini nangis bukan karena saya takut kita ketangkap, tapi saya takut engkau yang ketangkap. Karena kau ketangkap sudah habis selesai. Maka Rasulullah pun berdoa, "Allahumma kfina bima syi'ta, Allahumma sar'ahu." Ya Allah, tolonglah kami, Allahumma sar'ahu. Ya Allah, sungkurkanlah orang tersebut. Dan benar, tatkala dia jalan, Suraqah ini naik kudanya. Ketika dia mau menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kudanya tersungkur. Kudanya jatuh. Kemudian disebutkan dalam riwayat dia bangkit lagi. Kemudian dia bikin khurafat. Misalnya ada panah-panah dilempar. Mungkin yang satu jatuhnya harus tetap kejar, balik. Ada beberapa pilihan lah. Biasanya kalau antum mungkin dulu hitung kancing. Seperti itu. Dia main itu, dia lempar. Ternyata yang jatuh tetap kejar. Jadi dia sudah kejar lagi. Tersungkur lagi, jatuh, tersungkur lagi. Akhirnya dia berserah, maksudnya dia tidak
dia mengundurkan diri, dia tidak kejar lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun selamat dari kejaran orang-orang Quraisy, khususnya seperti Suraqah. Dan singkat cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai ke kota Madinah. Dan tatkala kabar berita bahwa Nabi sudah berhijrah untuk sampai ke kota Madinah, orang-orang Madinah ini selalu nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian mereka di waktu-waktu pagi mereka mereka pergi ke pinggiran kota Madinah. Mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai matahari terik baru mereka pulang. Begitu selalu mereka lakukan. Maka singkat cerita Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah dengan selamat. Dan yang ajib, bentuk ketawaduan Nabi tatkala beliau sampai ke kota Madinah, orang-orang Ansar itu yang sebagian belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bingung. Mana Nabi Muhammad? Mana Abu Bakar? Karena perawakannya mirip, tidak ada yang spesial dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala matahari terik, barulah Abu Bakar menutupi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mereka paham. Baru itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat masyhur tentang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, para sahabat mengatakan apa? Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya riwayat ini lemah. Dia mu'dhal, terputus dari dua tingkatan para perawian. Maka para ulama menyebutkan riwayat ini lemah. Tapi saking masyhurnya, para ulama mengatakan enggak masalah kalau kita menyandarkan kisah ini kepada kisah sirah. Kenapa? Karena kisah ini tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi disandarkan kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidak berkaitan sama sekali dengan akidah, fikih ataupun yang lainnya. Meskipun tapi yang saya ingin tegaskan maksudnya dia masyhur, tapi berdasarkan riwayat disebutkan oleh para ulama, dia itu lemah. Tidak datang riwayat dengan jalur yang sahih. Inilah ikhwan fillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sekali lagi tidaklah kami sampaikan ini agar kita tuh semakin cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana pengorbanan beliau untuk membuat peradaban agama Islam, supaya kita tahu jasa-jasa beliau. Kalau kita tahu jasa beliau, kita semakin cinta kepada beliau. Dan pelajaran yang kita bisa ambil tadi itu strategi. Sekali lagi, strategi. Kita mau berdakwah, kita mau menyampaikan apapun, melakukan apapun, kita harus butuh strategi. Kita harus melakukan strategi. Tidak bisa kita asal-asalan lah. Kan kebanyakan kita tuh asal-asalan. Yang penting sudah punya tujuan, sudah kita bergerak. Enggak bisa. Kita harus punya strategi. Kita melakukan sesuatu, kita harus lakukan ini. Dan kalau kita sudah punya strategi, sudah lakukan, kemudian ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal. Nanti ada missnya, misalnya ada sesuatu yang yang kurang dari yang kita rencanakan, kita serahkan sama Allah, nanti Allah yang tutupin. Allah yang menambal miss yang kita dapati tadi. Jadi intinya kita harus ikhtiar, itu dengan menjalankan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan dan kejahilan ana. Nasihat rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.